siang. Perkenalkan, nama saya Masri Herli Tose. Saya mahasiswa kelas A semester 6 program studi sosiologi. Hari ini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Power, Politics and Society. Buku ini terdiri dari beberapa bab, maka saya mencoba untuk menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan apa yang saya pahami. Yang pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah sebuah kewenangan atau hak yang didapat seseorang untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang didapatkan, atau kewenangan tersebut dijalankan sesuai dengan kewenangan yang diperoleh. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku atau mempengaruhi sebuah kelompok lain sesuai dengan keinginan dari perilaku tersebut. Dalam kekuasaan ini terdapat 3 teori besar yang dapat berpengaruh di dalam kekuasaan. Yang pertama adalah teori pluralis. Dalam ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati atau toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama serta membuahkan hasil tanpa menghasilkan konflik atau asimilasi. Maksud dari teori pluralis ini adalah jika seseorang mempunyai kewenangan, maka kewenangan yang ia dapat, dia harus menciptakan sebuah toleransi dalam berinteraksi supaya jangan menghasilkan konflik satu sama lain. Baik, yang kedua adalah teori elit manajerial. Dalam ilmu sosial dan sosiologi, teori elit adalah teori negara yang berupaya menggambarkan dan menjelaskan hubungan kekuasaan dan dalam masyarakat yang kontemporer. Teori ini menyatakan bahwa minoritas kecil yang terdiri dari anggota elit ekonomi dan jaringan perencanaan kebijakan memegang kekuasaan paling besar dan bahwa kekuatan ini tergantung pada pemilihan demokratis. Maksud dari teori ini adalah yang menjadi minoritas yang akan memegang kendali kekuasaan. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena yang minoritas kebanyakan adalah kapitalis. Kapitalis yang akan memegang kendali semua kebijakan. Dan yang ketiga adalah teori kelas. Teori kelas merupakan teori yang didasarkan pada pemikiran bahwa dari sejarah segala bentuk masyarakat dari dahulu hingga sekarang adalah sejarah yang berkaitan dengan antar golongan. Analisa Marx mengemukakan bahwa bagaimana hubungan antar manusia terjadi dilihat dari hubungan antara posisi masing-masing terhadap sarana-sarana produksi, yaitu dilihat dari usaha,
yang berbeda dalam memanfaatkan sumber daya yang langka. Perbedaan atas sarana tidak selalu menjadi sebab pertikaian antar golongan. Baik, saya akan menjelaskan topik yang kedua, yaitu tentang politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politikos. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan warga negara. Politik diidentikan dengan kekuasaan. Politik adalah karya seni seseorang untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Maka dalam proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud dalam proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah sebuah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda. Ada beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah politik adalah usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Pernyataan tersebut adalah pernyataan dari Aristoteles. Maksudnya adalah, misalnya pemerintah membuat sebuah kebijakan atau membuat sebuah aturan, maka menjadi warga negara harus berhak menaati peraturan tersebut. Karena apa yang dibuat oleh pemerintah akan menghasilkan hasil yang baik untuk warga negaranya. Jadi dari aturan itu warga negara menaatinya, maka akan tercipta sebuah kebaikan untuk setiap warga negara. Yang kedua adalah politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Artinya, pemerintah menyelenggarakan, misalnya menyelenggarakan pemilihan umum. Maka dari pemilihan itu terjadi politik di dalamnya. Politik dari bakal calon berusaha untuk menang. Artinya dia punya power, punya energi dan motivasi untuk bisa menang dan bisa memegang kendali kekuasaan. Itu adalah salah satu penyelenggaraan dari pemerintah dan warga negara. Dan yang ketiga, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di dalam masyarakat. Maksudnya adalah untuk mempertahankan kekuasaan di masyarakat, maka seorang pemimpin atau yang memegang kendali kekuasaan harus mampu berinteraksi dengan baik di tengah-tengah masyarakat, serta seorang yang memegang kendali kekuasaan harus menjadi panutan, menjadi contoh bagi warga masyarakatnya. Itu bagian dari membangun
politik di dalam mempertahankan kekuasaannya di tengah masyarakat. Yang berikutnya adalah politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Artinya, politik punya peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan di masyarakat dan punya peranan penting dalam perumusan masalah. Dalam memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga mengetahui seluk-beluk tentang partai politik. Baik, saya akan menjelaskan topik selanjutnya tentang society atau sosial. Pengertian sosial adalah semua hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatannya yang memperhatikan kepentingan umum. Ada beberapa unsur sosial. Yang pertama adalah kelompok sosial. Kelompok sosial itu adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dan saling menyadari keanggotaannya dalam suatu kelompok. Kelompok sosial diciptakan oleh anggota masyarakat dan saling mempengaruhi setiap perilaku. Yang berikutnya adalah unsur kebudayaan. Kebudayaan adalah semua hal yang berhubungan dengan akal budi manusia, termasuk ide, gagasan yang ada di pikiran manusia. Budaya atau kebudayaan merupakan sesuatu yang abstrak dan sangat berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Yang berikut adalah lembaga sosial. Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur prosedur dan tata cara dalam melakukan hubungan antar individu di dalam masyarakat agar lebih teratur. Suatu lembaga sosial memiliki logo tertentu di mana untuk mencapai tujuannya dilakukan dengan cara membuat tata tertib di dalam masyarakat. Yang berikutnya adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan setiap anggota masyarakat secara bertingkat. Masyarakat hidup teratur pada umumnya, memiliki sistem lapisan dalam masyarakat. Sistem lapisan masyarakat tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu lapisan masyarakat yang berstatus sebagai buruh, dan di lapisan yang paling atas adalah yang menempati lapisan paling atas adalah masyarakat yang borjuis atau masyarakat yang berduit seperti kapitalis. Yang berikutnya adalah kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan adalah
suatu kemampuan untuk mengendalikan perilaku individu lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewenangan adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu agar tujuan tertentu dapat tercapai. Maksudnya adalah seorang yang memiliki kekuasaan atau seorang yang memiliki hak atau kewenangan, dia akan bisa mengendalikan perilaku orang lain. Saya beri contoh, misalnya seorang pemimpin sebelum dia menjadi pemimpin, banyak masyarakatnya yang tidak bekerja. Lalu setelah dia menjadi pemimpin, dia membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, itu dapat merubah atau mengendalikan perilaku orang lain. Dari yang sebelumnya dia hanya menjadi seorang penganggur, akhirnya dia bisa mendapatkan pekerjaan. Begitu maksudnya.